Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa nastaghfirullah wa natubu ilayhi min jami'i martakabna minal ma'asi saghiriha wa kabiriha. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa yahdiyana sawa'a as-sabil wa yuthabbitana fid dunya wal akhirati bil qawli tsabiti wa la yaj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan wa mudhakkiran ibadahu bi taqwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Para jamaah Jumat Masjid Silaturrahmi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini bersama-sama kita akan mendengarkan kisah Bani Israel atau sekelumit dari kisah Bani Israel sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ayat-ayat Az-Zikril Hakim. Bukan merupakan cerita kosong, tapi merupakan kisah yang langsung dikisahkan oleh Allah kepada kita melalui ayat-ayat suci kitabnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam melintasi Lautan Merah menuju ke Sinai, Bani Israel menjumpai satu kaum yang sedang menyembah berhala. Mereka berkata kepada Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan bagi kami Tuhan yang kami sembah sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun. Mereka menyaksikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu mereka hadirin sekalian memohon kepada Musa untuk dibuatkan Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh para penyembah berhala. Di mana akal mereka? Seharusnya mereka menyembah Tuhan yang menciptakan mereka, bukan menyembah Tuhan yang mereka ciptakan dengan tangan mereka. Musa dengan marah luar biasa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar orang yang tidak berakal. Rupanya karena terlalu lama diperbudak, dijajah oleh Fir'aun, mental budak mereka mengakar dalam diri mereka. Walaupun mereka telah dimerdekakan, rupanya mereka merindukan kembali untuk menjadi budak yang rendah dan hina. Padahal Allah dengan mengutus Musa
bertujuan untuk memerdekakan mereka dari berbagai macam perbudakan. Mereka hanya merendah sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Sedangkan di antara sesama manusia, mereka mempunyai kedudukan setara sebagaimana yang Nabi kita katakan, al-muslimun tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang muslim di antara kaum muslimin, darah mereka setara, tidak berbeda sedikit pun juga. Ini merupakan perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa mengingatkan mereka dan mengingatkan juga akan nikmat-nikmat Allah terhadap mereka. Tapi rupanya ini belum hadirin sekalian mengakar di hati mereka. Akhirnya Musa bersama Bani Israel beristirahat di satu tempat, lalu berkata kepada mereka bahwa saya akan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala menerima perjanjian untuk menerima kitab Taurat. Musa berpesan kepada saudaranya untuk menjadi khalifah dan penggantinya mengawasi mereka. Maka berangkatlah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau berangkat lebih awal 10 hari. Dia berjanji untuk kembali 30 hari, tapi karena berangkat lebih awal, sampai di sana hari sekalian, dia harus menunggu. Hingga tiba saat yang dijanjikan, Allah berkata kepada Musa bahwa kaummu telah berbalik. Kaummu telah meninggalkan pesan-pesanmu. Akhirnya Musa menerima kitab Taurat, kembali ke tengah-tengah kaumnya, menjumpai kaumnya sedang menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Anak sapi tersebut dibuat dari emas, dari harta perhiasan yang mereka kumpulkan dan curi dari Mesir. Samiri dengan teknik dan kepandaiannya membuat seekor anak sapi yang terbuat dari emas mengeluarkan suara. Lalu Samiri mengatakan, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, silahkan kalian sembah. Beramai-ramai kembali mereka menyembah anak sapi tersebut. Harun memberikan peringatan kepada mereka, tapi tidak dihiraukan. Bahkan mereka berbalik berencana untuk membunuh Harun kalau Harun menghalang-halangi mereka. Kita lihat bagaimana hari ini sekalian watak perangai dari Bani Israel. Datang Musa kembali dalam keadaan marah yang luar biasa. Dia melemparkan alwah yang berisikan kitab Taurat. Jadi bukan dalam bentuk tulisan yang ditulis oleh Musa, tapi langsung di atas alwah batu tertulis hari ini sekalian kitab Taurat tersebut. Musa dengan marah menghampiri saudaranya, menarik jenggot dan kepalanya. Harun mengatakan, ya bena umma la ta'khud bi ra'si wala bi lihyati. Jangan kamu tarik jenggot dan kepalaku. Bahwa mereka betul-betul memandang remeh saya, tidak menghargai saya, bahkan hampir-hampir membunuh saya. Dalam ayat yang lain, saya takut kalau saya paksakan, kamu akan menuduh saya memecah belah di antara Bani Israel. Pasti akan terbagi dua, antara yang beriman dan mereka-mereka yang rela terjerumus dalam kekafiran. Harun sengaja memanggil, ya bena ummah, wahai anak ibuku, untuk menyentuh perasaan Musa yang halus. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dipisahkan dari orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim. Dia betul-betul merasakan dirinya tidak berdaya walaupun dia seorang nabi, seorang yang mempunyai legitimasi yang begitu besar, menerima kitab Taurat, bahkan menyelamatkan mereka. Ternyata Bani Israel tidak menghargai Nabi yang menyelamatkan mereka, bahkan hampir membunuh saudaranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala putuskan mereka-mereka yang terjerumus dalam penyembahan anak sapi tersebut untuk menyerahkan diri mereka dihukum mati. Mungkin orang beranggapan ini kejam, padahal ini sebetulnya merupakan jalan keselamatan. Kalau mereka tunduk, berarti mereka tidak mengalami lagi cobaan terjerumus dalam fitnah syaitan. Akhirnya yang tidak melakukan kesalahan membunuh mereka yang berbuat dosa sebagai tanda taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu hari ini sekalian, kita lihat bagaimana kelanjutannya.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa untuk berbicara langsung kepada Musa, didengar oleh siapa? Oleh orang-orang pilihan dari Bani Israel. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Musa memilih 70 orang terbaik dari kaumnya untuk menghadiri perjanjian kami. Begitu Allah berbicara kepada Musa, terdengar oleh telinga mereka. Mereka mengatakan apa? Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Sekali-kali kami tidak akan beriman kepada engkau, wahai Musa, sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Diberikan kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Mereka bukan hanya mengatakan kami tidak akan beriman, tapi sekali-kali kami tidak akan beriman hatta narallaha jahra. Falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u binna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Begitu mereka dibinasakan, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kamu binasakan mereka, di saat saya kembali kepada kaum saya, apa yang saya akan katakan pada mereka? Wahai Tuhanku, kalau kamu berkehendak membinasakan mereka, sebelum hari ini kamu telah membinasakan mereka. Ini merupakan ujianmu, ya Allah. Kamu sesatkan siapa yang kamu kehendaki, kamu berikan petunjuk bagi siapa yang kamu kehendaki. Akhirnya Allah bangkitkan mereka kembali untuk hidup. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kami hidupkan kalian kembali setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Bayangkan dihidupkan kembali. Ini termasuk gabungan antara ayat suratul Baqarah dan suratul A'raf. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Apakah cukup sampai di sana hari ini sekalian? Tidak. Setelah mereka dihidupkan kembali ke tengah-tengah kaumnya, bersatu kembali, turun perintah Allah kepada Musa agar mereka berjuang untuk merebut Yerusalem yang pada saat itu dikuasai oleh satu suku yang barbar, melakukan perbuatan lalim, perbuatan yang tidak benar, dikenal dengan suku Al-Yabusiyin. Suku Al-Yabusiyin. Allah perintahkan Musa untuk mengajak kaumnya merebut Yerusalem. Karena Yerusalem merupakan kota suci yang dibangun oleh kakek mereka Ibrahim bersama Ishak. Tapi Ibrahim dan Ishak ketika datang ke tempat tersebut, kota tersebut hari sekalian telah dihuni oleh orang-orang Palestina yang terdiri dari berbagai macam suku berdiam bersama-sama. Kedatangan Ibrahim membawa berkah, membawa rahmat, menyatukan mereka, membimbing mereka, bukan seperti kedatangan Bani Israel saat ini Zionis yang melakukan kerusakan, mengusir penduduknya dari tempat kediaman mereka, melakukan pembantaian yang menimbulkan tragedi kemanusiaan yang amat dahsyat. Nah, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan kisah mereka dalam suratul Maidah. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingat nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah menjadikan di antara kalian sebagai nabi-nabi dan rasul-rasul, menjadikan juga di antara kalian sebagai pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa. Dan Allah utamakan kalian atas manusia, ya, yang lain pada masa tersebut. Artinya Bani Israel di tengah-tengah manusia pada saat tersebut merupakan manusia yang termulia. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di kota tersebut terdapat kaum yang luar biasa dahsyatnya. Mereka punya kekuatan, mereka juga lalim, sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalam sampai mereka keluar.
Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari kota tersebut, baru kami akan masuk. Mereka ingin masuk meraih kemuliaan tanpa perjuangan. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dua orang yang takut kepada Allah. Ada kemungkinan mereka adalah Musa dan Harun, ada kemungkinan dua orang yang terpilih dari Bani Israel yang takut dan hormat kepada Allah, yang Allah berikan kenikmatan kepada keduanya. Keduanya berkata kepada mereka, "Udkhulu 'alaihimul bab." Masuk ke dalam kota. Begitu kalian masuk, Allah janjikan buat kalian, "Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun." Pasti kalian akan menang. "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang benar-benar beriman. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma danu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan masuk untuk selama-lamanya ke dalam kota tersebut selagi mereka masih di sana. Silahkan kamu pergi bersama Tuhanmu perang. Kalau sudah menang, kami akan masuk. Kira-kira bagaimana sikap kurang ajar mereka terhadap Nabi mereka? Ya. Juga terhadap Allah yang mereka sepelekan. Inilah hadirin sekalian, mental budak. Musa dengan sedih ketika mendengarkan ucapan mereka. Ini Musa memiliki jasa yang besar. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain diriku dan saudaraku Harun. Bayangkan kalau sampai dia mengatakan, saya tidak punya kecuali hanya diriku dan Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan antara kami ya Allah dengan orang-orang yang fasik. Allah langsung mengeluarkan keputusannya, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah menetapkan, wahai Musa, sesungguhnya kota Yerusalem tersebut diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan terlunta-lunta di padang pasir selama 40 tahun. Jangan kamu berduka bersedih terhadap orang-orang yang fasik. Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Kembali kepada Allah, Bani Israel masih dalam keadaan terlunta-lunta sebagai hukuman Allah. Setelah 40 tahun generasi budak telah berakhir, muncul generasi yang baru, yang tidak pernah merasakan perbudakan penindasan Fir'aun, yang membuat hati mereka kehilangan keberanian. Kemudian di tengah-tengah mereka lahirlah seorang pahlawan yang bernama Yusha bin Nun, atau yang dikenal dengan Joshua. Joshua membawa pasukannya berhasil merebut Yerusalem. Di sana dia menegakkan keadilan dan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kembali mengambil alih tanah yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul dari kakek dan nenek moyangnya. Allah perintahkan mereka masuk ke dalam kota. Untuk masuk dimulai dengan sujud syukur kepada Allah, tapi ternyata mereka menolak untuk melakukan hal tersebut. Mereka masuk bersukaria, bersenang-senang, beriforia, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Beda dengan Nabi kita ketika masuk ke kota suci Mekah, menggunakan keledai, kemudian dia turun, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabatnya sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi baru saja mereka menerima nikmat, mereka ingkar. Pada saat itu pemerintahan berdiri tegak dengan penuh keadilan, tapi ternyata begitu kembali Bani Israel berjaya, kembali mereka lupa kepada Allah. Melakukan kemaksiatan, mengambil riba, bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka sebagaimana kitab Taurat sebutkan, membuka, sebagaimana kitab perjanjian lama, mereka membuka wal-iyadzu billah rumah-rumah pelacuran. Walaupun yang dilacurkan bukan wanita Bani Israel, tapi mereka membuka rumah pelacuran, dari hasilnya mereka gunakan untuk menghidupkan rumah suci. Akhirnya, sebagaimana dikabarkan dalam suratul Isra,
masuk pasukan ya, yang mengobrak-abrik Yerusalem, menghancurkan pemerintahan mereka, memperbudak laki-laki mereka, dan menjadikan wanita mereka sebagai pelampias nafsu yang mereka permalukan. Sebahagian kembali melarikan diri menuju kemana? Ke padang pasir. Berlangsung kehinaan yang dialami oleh Bani Israel dalam waktu yang cukup lama, sampai datang hadirin sekalian masa mendekati Daud alaihi salatu wassalam. Mereka minta kepada nabi mereka untuk diutus dan diangkat seorang pemimpin yang memimpin mereka untuk kembali merebut Yerusalem. Akhirnya Allah angkat seorang pemimpin yang bernama Talut, yang melatih pasukannya, mendidik mereka, kemudian mempersiapkan mereka untuk merebut Yerusalem. Begitu mereka sebelum melintasi sungai, Talut mengatakan, siapa saja dari pasukanku yang tidak minum dari air sungai kecuali hanya segayung atau sejeduk tangannya, dia merupakan pengikutku, kalau tidak bukan dari pengikutku. Ini ujian dari Talut sebagai pemimpin. Ternyata sebahagian besar pasukan minum sepuas-puasnya, kecuali mereka-mereka yang setia kepada Talut. Begitu mereka melintasi sungai, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita tidak akan punya kemampuan berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Tapi di tengah-tengah ucapan mereka, orang-orang yang tak setia kepada Talut berkata apa? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak segelintir orang, sekelompok orang yang kecil bisa mengalahkan musuh yang lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alqaumil kafirin. Begitu mereka berhadap-hadapan dengan Jalut atau Goliath, seorang raksasa yang kuat, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, tuangkan kesabaran ke dalam hati kami, teguhkan kaki kami, dan menangkan kami di atas orang-orang yang kafir. Muncul pahlawan pemuda pada saat tersebut. Faqatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Seorang pemuda yang tampil berhadapan dengan Goliath, sang raksasa yang ditakuti, berhasil membinasakannya, kemudian berakhir meraih kemenangan. Dan Allah angkat Daud sebagai penguasa, dilanjutkan oleh Sulaiman. Itu merupakan masa keemasan Bani Israel tiada tara. Nah, sebagai penutup, walaupun kisah ini panjang hadirin sekalian, setelah Sulaiman memerintah dengan kekuasaan yang begitu luar biasa, berkuasa bukan hanya atas manusia, tapi atas hewan, juga atas jin, dan dia memahami bahasa mereka. Dan Balqis pun, Ratu Balqis Yaman, beriman melalui tangan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Setelah wafat Sulaiman, Bani Israel meninggalkan kitab Taurat, mempelajari sihir, menyebarkan kerusakan. Akhirnya keluarga Bani Israel terpecah dua, terjadi peperangan yang berkecamuk di antara mereka, saling menghancurkan, bahkan bekerja sama dengan orang-orang kafir, hingga Allah kirimkan Nebukadnezar, pasukan yang datang dari Babilonia, menghancurkan mereka, mengobrak-abrik Yerusalem, membakar kitab Taurat, menggiring pemuda-pemudanya menuju ke Babilonia sebagai budak. Begitu pula wanita-wanita mereka. Oleh karena itu Quran ketika mengisahkan kisah mereka, Allah berkata kepada mereka, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikannya akan kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian melakukan kerusakan, berarti kalian menciptakan kerusakan dan mempersiapkannya untuk diri kalian sendiri. Kemudian datanglah hadirin sekalian, rombongan yang kedua di bawah pimpinan Nebukadnezar, sebagaimana yang diceritakan kisahnya secara singkat dalam suratul Isra. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Bani Israel, Allah anugerahkan bagi kalian kemenangan kembali, tapi kalau kalian kembali merusak, wa in uttum udna. Kalau kalian kembali merusak, kami akan kembali menghancurkan kalian.
Oleh karena itu mereka dihancurkan setelah itu oleh apa? Alexander Al-Makedonia yang menghancurkan Yerusalem, tidak meninggalkan satu lembar pun kitab Taurat, hingga kitab Taurat hilang pada saat itu dan ditulis kembali berdasarkan ingatan yang ada pada mereka. Kemudian berikutnya datang Titus tahun 70 Romawi menghancurkan mereka. Hingga mereka hadirin sekalian tidak akan mampu tegak kecuali dengan dukungan dari Allah kalau mereka beriman, atau dengan dukungan dari manusia seperti yang kita saksikan Israel, negara yang tegak mendapatkan dukungan dari negara-negara yang berada dalam cengkeramannya. Dan selalu mereka hidup dalam ketakutan, kegelisahan, bahkan dalam tragedi terakhir banyak orang-orang Yahudi yang meninggalkan Israel karena kekhawatiran dan ketakutan mereka. Ini merupakan sekelumit dari kisah Bani Israel yang menceritakan kepada kita bagaimana karakteristik mereka. Menyedihkan banyak dari saudara-saudara kita di Indonesia, bahkan ustadz yang melecehkan saudara kita di Palestina yang sedang berjuang, padahal sedang berhadapan dengan tragedi kemanusiaan yang amat dahsyat. Sedikit pun di hatinya tidak terdapat rasa cemburu dan rasa sedih terhadap apa yang mereka alami. Walaupun sebetulnya ini tidak akan membahayakan mereka, karena mereka pada saat ini pintu surga dibuka dengan seluas-luasnya. Mereka masuk ke dalam dengan segala kemudahan. Semuanya akan mati, tapi kematian yang mulia, kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran. Dan ingat, keluarga besar manusia satu berasal dari ayah ibu yang sama. Bumi juga bumi Allah. Para nabi, para rasul juga, apapun latar belakang mereka, semua adalah utusan Allah. Dan kita semua akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى مناديا عباده بالتوبة والإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انصر عبادك وإخواننا يا ربنا المستضعفين المظلومين المضطهدين والمرابطين في غزة. اللهم آمن روعتهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع يا ربنا صفوفهم ولم شعثهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأمدهم يا ربنا بجنود من ملائكتك كما فعلت يا ربنا يوم بدر
اللهم ألق يا ربنا في قلوب أعدائك وأعدائهم الرعب، وانشر بينهم الفتن والأدواء والأوباء. اللهم افعل بهم يا ربنا كما فعلت بقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون. اللهم دمرهم تدميرا، وفرقهم تفريقا، وشتتهم تشتيتا، وارجعهم يا ربنا مهزومين مغلوبين مخذولين بحولك وقدرتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.